GKI Wonogiri yang ceria dan semangat. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, kita doa pembuka dulu ya, dipimpin oleh Bu Endah. Hari ini kita akan memulai kebaktian sekolah minggu dan tentunya kalian sudah siap di depan layar masing-masing, layar HP, layar TV, atau layar laptop. Baik, kita berdoa dulu yuk, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang sangat luar biasa, pagi yang cerah dan pagi yang indah. Tuhan, saat ini kami datang untuk memohon penyertaan Tuhan di dalam kebaktian pada pagi hari ini, sehingga kami dapat merasakan betapa Tuhan mengasihi kami, dan juga kami dapat mendengarkan firman Tuhan, kami juga memuji Tuhan, dan kami juga semakin mengerti, memahami apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan apa kehendak Tuhan atas diri kami masing-masing. Berkati setiap kami di rumah kami masing-masing Tuhan, agar kami bisa mengikuti sekolah minggu ini dengan baik. Ampuni segala salah dan dosa kami, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita bangkit berdiri ya. Kita mau menyanyikan lagu Allahku Besar. Ayo yang semangat. Tetap berdiri ya kalian yang udah berdiri, yang belum berdiri harus berdiri. Kita mau pujikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Ayo Kak, puter. Pagi anak-anak, kita berjumpa lagi lewat virtual pada ibadah sekolah minggu ini. Nah, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah mengumpulkan anak-anak-Mu pada pagi ini untuk ibadah sekolah minggu lewat virtual. Pimpin anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, agar dia dapat menjadi pelaku firman yang baik, rajin berdoa karena tahu doa besar kuasanya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Anak-anak, cerita pagi ini diberi judul dengan doa Tuhan Yesus menyembuhkanku. Cerita ini diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Tujuan dari cerita ini adalah anak percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus berkuasa untuk memberi kesembuhan. Nah, kita saksikan video ini. Pada suatu hari menjelang waktu sembayang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali." Nah anak-anak, benar kan? Doa besar kuasanya Petrus yang dipenuhi dengan Roh Kudus kemudian berdoa dalam nama Yesus. Petrus bisa
menyembuhkan orang yang lumpuh sehingga bisa berjalan. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan kita harus belajar dari Petrus. Berdoa dalam nama Yesus, besar kuasanya. Pingin pintar? Berdoa dulu sebelum belajar. Jadi, selain berdoa, harus juga bekerja. Pinter tidak hanya doa tok tanpa belajar, tapi doa dan belajar pasti besar kuasanya kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Kita laksanakan itu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita mau aktivitas dulu ya, disiapin alat sama bahannya, jangan lupa dikerjain, habis itu dikirim ke grup. Oke, semangat! Selamat pagi adik-adik. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dari Bu Umi, marilah kita melakukan kegiatan aktivitas. Pertama, kita akan menyiapkan bahan-bahannya karena kita akan membuat boneka gantung. Yang kita persiapkan adalah kertas HVS. Kemudian ada gunting, ada spidol warna, ada juga tali kenur, ada juga gelas plastik, ada juga kertas lipat. Kemudian ada isolasi bolak-balik dan stik es. Pertama-tama alat ini atau kertas ini akan kita gambar. Adik-adik bisa download atau bisa digambar boneka-boneka lucu seperti ini. Ini ada boneka-boneka lucu. Boneka ini juga bisa, boleh gambar sendiri karena saya yakin adik-adik pintar gambar. Setelah boneka ini kita buat, lalu akan kita potong adik-adik. Kita potong. Nah, setelah kita potong akan jadi boneka-boneka seperti ini. Adik-adik boleh pilih seperti ini atau ini bebas. Mana yang adik-adik sukai. Setelah itu kita ambil boneka plastik. Gelas plastik. Gelas plastik ini adik-adik akan kita beri kertas lipat yang warna-warni. Mengapa? Nanti akan kita buat seperti ini. Nah, kertas lipat. Kita lekatkan kertas lipat ini memakai isolasi bolak-balik. Nah, setelah kita lipat, adik-adik kalau sulit melekatkan kertas lipat ini dengan kertas bolak-balik, kita gambari saja. Ini pakai ini spidol warna, bisa hitam, bisa juga merah, terserah, atau biru atau hijau. Adik-adik bisa pakai supaya mudah. Tapi kalau pakai kertas lipat bisa juga. Nah, setelah itu gambar-gambar yang sudah kita potong-potong ini tadi akan kita lekatkan menggunakan isolasi bolak-balik. Kita lekatkan ini. Lekatkan setelah kita isolasi bolak-balik. Nah, ini kita lekatkan boneka ini di sini adik-adik. Nah, kita lekatkan isolasi bolak-balik. Bonekanya kita potong-potong dulu. Nah, ini kemudian kita lipatkan di sini. Kita lipat segini. Tidak usah terpisah. Kita lipatkan dengan isolasi bolak-balik. Nah, seperti ini adik-adik. Tangan dan juga kakinya
juga bisa kita lekatkan menggunakan isolasi bolak-balik juga. Menggunakan isolasi bolak-balik. Adik-adik, nanti kita akan buat seperti ini bersama Mama. Nah, ini adik-adik, ini merah. Adik-adik bisa tidak merah tidak apa-apa. Kemudian kakinya juga kita lekatkan supaya nanti kita lekatkan di sini. Balik adik-adik, maaf. Kita lekatkan di sini ya adik-adik. Ini adalah kakinya. Nah, kaki yang satu, letakkan kakinya di sini. Nah, ini kakinya. Nanti kalau adik-adik tidak tergesa-gesa, ini bisa rapi dan bisa cantik. Setelah itu akan kita gantungi pakai ini, apa adik-adik, tali. Sang gantungan tali seperti ini. Boleh direkatkan pakai isolasi bolak-balik, boleh juga kita lubangi adik-adik, kita lubangi supaya bisa masuk di sini. Nah, kita lipatkan, kita tarik juga. Setelah itu, nah, kita gantungkan masing-masing. Lihat ini. Ini ada kaki, ini di kaki kita beri gantungan. Kemudian di belakang itu juga kita talinya kita masukkan dalam gelas aqua, gelas plastik atau gelas aqua. Lalu kita rekatkan dalam stik es krim. Nah, jadilah boneka gantung seperti ini. Nah, seperti hidup kita menggantungkan pada Tuhan. Yo, adik-adik, buat siapa yang terbaik akan Bumi kasih hadiah. Selamat pagi, kita coba rame-rame bersama Mama. 3 terbaik disiapkan hadiah. Selamat pagi dan selamat bekerja. Oke adik-adik, kita memujikan satu lagu lagi, Hati yang Gembira. Semangat yang mantap.
berdoa dulu ya, dipimpin oleh Bu Eni. Adik-adik, kita akhiri ibadah sekolah minggu online hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyertai ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, kiranya kami akan selalu taat dan setia kepadamu. Kami akan selalu bersandar kepadamu, di mana kami akan selalu sehat dan selalu Engkau jaga. Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan di dalam nama-Mu saja. Kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini ya. Tuhan Yesus memberkati.